Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Halo my friend, perkenalkan, kami mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Brebes, Prodi PAI Fakultas Tarbiyah, Pembelajaran Bumiayu. Adapun tugas ini disusun oleh kelompok 2 yang beranggota Muhammad Umar Hasan, Khairul Umam, dan Muhammad Syukron Baidowi. Kami akan mempresentasikan mata kuliah analisis dan pengembangan kurikulum di SMP yang diampu oleh Bapak Husnuddin Master Pendidikan yang berjudul Konsep Dasar Kurikulum. Pengertian kurikulum. Jika dilihat secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu yurir, yang berarti pelari, serta curere, yang berarti tempat berpacu. Dulu istilah ini dipakai dalam dunia olahraga. Jadi, kurikulum dapat diartikan sebagai sebuah jarak yang mesti ditempuh seorang pelari supaya mendapatkan medali atau penghargaan lainnya. Kemudian, istilah kurikulum tersebut diadaptasi dalam dunia pendidikan. Jadi, pengertian kurikulum dalam dunia pendidikan kemudian menjadi sekumpulan mata pelajaran yang harus ditempuh dan dipelajari oleh peserta didik supaya mendapatkan ijazah atau penghargaan. Selanjutnya, fungsi dari kurikulum. Fungsi dalam konteks kurikulum sebagai salah satu bagian dari sistem penyelenggaraan peserta didik demi mewujudkan tujuan pendidik adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi integrasi. Fungsi ini diartikan bahwa kurikulum dapat menjadi alat yang akan membentuk pribadi-pribadi peserta didik yang utuh dan berintegritas di masyarakat melalui dunia pendidikan. Fungsi yang kedua yaitu fungsi persiapan. Fungsi ini diartikan bahwa kurikulum mampu memberikan modal atau persiapan bagi peserta didik untuk mempersiapkan diri memasuki jenjang berikutnya, termasuk siap untuk hidup di masyarakat ketika tidak ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi penyesuaian, di mana kurikulum dapat melakukan adaptasi terhadap berbagai perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat dan cenderung bersifat dinamis. Fungsi yang keempat yaitu fungsi diferensiasi. Artinya, kurikulum menjadi alat pendidikan yang memperhatikan setiap pelayanan kepada peserta didik. Sebab, setiap peserta didik memiliki perbedaan satu sama lain. Kemudian selanjutnya, fungsi yang nomor 5 adalah fungsi diagnostik, yaitu menyatakan bahwa kurikulum berfungsi untuk memahami dan mengarahkan potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik supaya dapat terus menggali dan mengasah potensi tersebut, termasuk memperbaiki kelemahan yang dimiliki. Fungsi yang keenam adalah fungsi pemilihan, yaitu menyatakan bahwa kurikulum memberikan fasilitas kepada peserta didik dengan cara memberikan kesempatan kepada mereka dalam memilih program pembelajaran sesuai minat dan bakat masing-masing anak. Namun secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa ada 3 konsep kurikulum, yaitu sebagai berikut. 1. Kurikulum sebagai sebuah substansi. Kurikulum menjadi sebuah rencana belajar bagi peserta didik di sekolah. Kemudian yang kedua, kurikulum sebagai sebuah sistem.
Dan yang terakhir, kurikulum sebagai sebuah bidang studi. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan dan kurang jelas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.